kita juga disusul oleh Bang Dika, itu siapa tahu memang rezekinya dari tapi saya membangun prodi HI itu bukan karena saya ingin hanya mendorong kalian menjadi diplomat. Bahwa Provinsi Kepulauan Riau ini adalah provinsi yang sudah ditakdirkan sebagai provinsi HI. Kenapa saya bilang kayak begitu? Seluruh isu hubungan internasional yang dialami oleh Indonesia ada di HI. Mulai dari yang sifatnya positif, artinya ada investasi asing, ada kerjasama internasional, sampai yang negatif, ada perdagangan gelap narkoba, ada penyelundupan manusia dan seterusnya. Jadi menjadi mahasiswa HI di Provinsi Kepri, sadar tidak sadar adalah ada sebuah keunggulan yang dibandingkan dengan mahasiswa HI di kampus-kampus lain. Kalian adalah merupakan bagian dari masalah internasional. Karena akan menjadi bagian dari masalah internasional. Nah, saya cuma pesan satu aja. Temukan sesuatu hal yang selama ini kalian tahu itu ada, tapi bagi kalian itu bukan sesuatu masalah. Kenapa? Karena sudah sekian lamanya jadi pergaulan internasional di Kepri. Kalau Indonesia menjadi negara besar, maka hal-hal yang kita anggap biasa itu harus kita kritisi, harus kita tanyakan ulang, apa benar seperti begitu? Apakah benar boleh orang Singapura itu memiliki tanah di Indonesia pakai nama orang Indonesia? Apakah boleh misalnya aparat bea cukai itu membacking proses penyelundupan dan seterusnya? Nah, kalau hal seperti ini menjadi sense yang kalian bawa sampai kalian nanti membuat skripsi. Itu poin. Nah, untuk poin ketiga, saya menegaskan kepada bahwa di dalam perkuliahan itu ada indikator pencapaian. Ada yang namanya IPK, ada nilai, ada sertifikat-sertifikat yang harus dikumpulkan, dan ada CV yang harus kalian bangun nanti sebagai lulusan sarjana yang mau masuk ke pasar kerja. Tapi itu adalah output, itu adalah hasil. Yang lebih penting dalam perkuliahan itu adalah bagaimana kalian mau menjalani proses. Sekali lagi, kalian tidak sendiri. Kalian adalah angkatan kelima. Kalian masuk dengan kondisi prodi hubungan internasional sudah punya sistem. Kalian masuk ke dalam prodi HI sudah punya kultur, sudah punya mekanisme, sudah punya aturan main. Kalian tinggal menjalankan. Kemudian ambil yang baik, kritisi yang tidak baik, kembangkan. Kalian tidak seperti angkatan Bang Dika ini, angkatan Kak Sukma yang masuk dari nol. Kalian adalah angkatan kelima, sudah seharusnya kalian mengambil hal-hal yang sudah didesain sebagai fondasi, kemudian kalian kembangkan. Maka habis ini kalian akan bertemu dengan inisiasi. Inisiasi itu adalah tujuannya membantu kalian mempercepat proses hijrah kalian tadi. Maka di inisiasi itu kalian akan dikasih tahu semua hal yang terkait sampai kalian lulus. Kalau kalian belum paham pada saat inisiasi, simpan. Jangan itu kemudian menjadikan sebuah rasa takut yang membuat kalian kemudian merasa bahwa itu adalah beban. Sekali lagi, kalian tidak sendiri. Ada kakak-kakak kalian di sini yang siap membantu, siap berkomunikasi. Habis inisiasi yang paling penting adalah kalian harus melakukan sesuatu kompetensi dasar anak HI. Apa itu? Kemampuan negosiasi, diplomasi yang dibuktikan dengan kemampuan kalian bisa membangun network, bisa membangun jejaring. Itu adalah kata kuncinya. Nah, proses membangun jejaring itu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara harus sosialisasi ke sekolah, fundraising untuk kegiatan diskusi dan kemudian diskusinya sendiri. Esensinya adalah bukan hasilnya, tetapi adalah proses. Jadi siap-siap lalu berusaha untuk berubah karena kalian memang menyangka perubahan itu adalah sesuatu yang wajib dijalankan. Keempat, kita tidak akan bertemu di perkuliahan karena saya juga sekarang sedang jadi mahasiswa. Doakan saya tahun depan saya kembali ke UNA dengan status doktor.
saya dengan Pak Adi Muswati dua, dan dengan nanti Pak Riza juga akan kembali. Semoga nanti ketika kami kembali tentu ada perubahan fundamental yang ingin kami lakukan di Prodi HI dan kalian akan menjadi subjek perubahan pertama kami. Jadi siap-siap, begitu saya pulang, kita akan format ulang karena sudah banyak tuntutannya. Pak Menteri sudah membuat kurikulum kampus Merdeka. Settingannya 3 semester kalian harus keluar dari kampus dan magang atau pramagang. Senior kalian sekarang baru rata-rata 9 bulan. Harusnya nanti 1,5 tahun kalian keluar dari kampus. Kalau itu terjadi, maka challenge kalian lebih besar. Maka itu yang menjadi dasar kita harus memformat ulang prodi. Hal-hal yang tadinya bisa kalian dapatkan di semester akhir, semua harus dipadatkan ke depan. Dipadatkan sampai semester 5. Semester 5 semua MK kelar. Karena semester 6, 7, dan 8 kalian harus keluar. Itu kira-kira gambaran perubahan yang harus kalian hadapi. Jadi, kalau kalian mendapatkan hambatan terhadap apa-apa yang diajarkan oleh senior, apa-apa yang dihadirkan oleh prodi, kalau kalian masih menganggap itu masalah besar, kalian yang rugi. Kenapa? Karena itu seharusnya sudah khatam. Siap-siap tahun depan kita akan ada perubahan besar. Kita ingat. Jadi jangan sampai kalian terlalu lama larut ke proses transisi ini. Ya, manfaatkan keberadaan senior-senior kalian dengan program-program yang sudah disiapkan. Ikuti dengan baik, berikan masukan, ajak teman-temannya semua, baik yang online maupun yang offline. Kuncinya adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Mungkin dari saya begitu aja, pada 2 kata-kata. Terima kasih atas kawan-kawan, terima kasih kepada panitia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak saya telah menyampaikan dua patah katanya. Acara kita selanjutnya yaitu penyampaian kegiatan HMHI itu oleh Kepala Bidang Wacana itu Kakak Sindian ini, dan juga partner saya selama saya di HI, Abdurrahman Zaki, pada kawan-kawan berdua untuk menjelaskan yang seperti yang saya sampaikan tadi mengenai kegiatan apa sih HI ini bersama kawan-kawan HI se-Indonesia. Seperti itu. Mungkin beliau akan menyampaikan sedikit pengalamannya, sedikit presentasinya mengenai kegiatan HI Umrah selama 5 tahun terakhir, 4 tahun, selama 4 tahun terakhir. Seperti itu. Pada Cindy Andini dan Abdurrahman Zaki, kami persilahkan untuk menjelaskan presentasinya mengenai kegiatan FKMHI, PSN, dan juga PNMHI. Pada anak dulu saya persilahkan, kamar. Waduh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari di sini saya akan menjelaskan mungkin mengenai apa itu FKMHI, apa itu Kapolri, dan banyak hal ini. Karena itu kegiatan rutin yang mungkin ini nantinya tidak akan asing kalian dengar, karena ini akan ada setiap tahunnya. Dan mungkin kalian juga akan menjadi bagian dari ini. Dari situ. Cuman di sini dari situ nggak jalan. Selek. Di situ kayaknya harusnya yang paling situ. Itu di situ. Sepertinya di sini, Pak.
Ini aku udah. Ini delay. Ini dia ngikut di situ. Ya, ini ikut ke situ. Soalnya ini kan recording ke screen situ kan. Ya, tapi itu delay, itu connectionnya. Apa tadi kamu bisa? Bisa untuk Taruh sini aja. Yang ini. ada di flash disk, Bang. Hah? Nggak ada di flash, nggak ada di flash disk. Nggak ada isi flash disk. Oh. Udah. Nah, ini bagi apa? Mana? Tan. Yang di flash disk itu cuma ini, Bang, video. Kalian capek? Capek, tahan dulu lah ya. Pernah Pak sampai jam 7 malam. Kalian cerita sedih. Kalian bukan hari kalau tak pernah di kampus sampai jam 10. Iya. Nah, udah. Coba dibesarin, Bang. Dikali ini kita mau delay juga ini. Tengok, Bang. Ini lah, coba next. Video enggak? Ada. Enggak tahu. Full screen dulu. Apa? Komunikasi mahasiswa hubungan internasional Indonesia. Merupakan sebuah forum yang dilakukan oleh Universitas 9 di Universitas Sejarah dalam berdasarkan pada teori komunikasi dan keilmuan. Ini komitmen terhadap perkembangan ilmu hubungan internasional terutama di kalangan mahasiswa. Jadi gini, FMH ini sebuah forum di mana mahasiswa yang hadir dari seluruh kampus yang sudah memiliki prodi hubungan internasional. Semuanya di sini kepentingan internasional. Kalau besar Karena kita punya banyak sekali isu internasional yang akan kita angkat nantinya ke internasional. Dan di forum ini tempat kita berkumpul, tempat kita berdiskusi, tempat kita membahas apa saja sih sekiranya yang dibutuhkan Indonesia untuk dipandang di mata internasional dan lain sebagainya. Kak, ke situ lah tuh, Kak. Suaranya nggak kedengeran. Kasih sini. Apa? Yang gitu. Jadi aku pegang aja. Oh. Jadi ini ada pengertian korwil dan korwil. Satu atau koordinasi wilayah satu merupakan korwil ini terbagi, kalau di Indonesia terbagi menjadi 6. Ini termasuk dari korwil 1 dan presnas kita yang pertama yang sekarang ini berasal dari Universitas Riau, bernama Presnas siapa lupa, Fatur, lupa, sama Presnas Fatur. Beliau juga semalam kami ketua habis rapat dengan forum dengan teman-teman dari Sumatera, Universitas Sumatera, mengenai sosialisasi terkait FKMH ini kepada mahasiswa-mahasiswa baru. Alhamdulillah, kita kan memang sudah punya forum nih pada hari ini. Di kampus lain mereka belum punya momen untuk bertemu dengan maba-mabanya, jadi belum ada sempat rencana ataupun kegiatan yang berkaitan langsung dengan sosialisasi terkait FKMHI ini, karena memang takutnya di kemudian hari kalian itu juga masih asing dengan yang seperti ini. Yang seperti ini tuh harusnya terdengar biasa lah sama kalian, karena kalian akan ikut kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan korwil dan juga rakorwil ataupun PNM, PSN, itu kegiatan rutin yang memang kalian akan ikuti berikutnya. Lalu rapat koordinasi wilayah 1 itu merupakan kegiatan untuk berdiskusi dan bertemu mahasiswa hubungan internasional yang berada di bawah naungan koordinasi wilayah 1. Sebenarnya enggak cuma wilayah 1. Mereka tuh punya setiap korwil, seperti korwil 1 ini kan
bagian Sumatera. Korwil 2 itu bagian dari Jawa Barat ke Jawa, lagi lah saya lupa. Mereka tuh punya forum yang terjadi kayak mereka tuh kalau di Jawa, di Korwil 2 di Bandung, mereka selalu mengadakan Rakorwil ini setahun 2 kali karena mereka tidak terpisah jarak yang jauh ya. Kalau kita kan jaraknya terlalu jauh dari satu Sumatera. Kalau mereka kan semuanya dari satu pulau, dan juga mereka punya akses transportasi, juga pembiayaan untuk mereka bertemu itu kan semuanya tersokong dari kampusnya. Kalau kita kan agak sulit karena sama-sama jauh ya. Mati ya guys. Sebenarnya tujuan dari FKMHI itu sendiri sih untuk mengangkat isu-isu dari wilayah kita sendiri sih. Cuman untuk kalian ketahui, memang sepertinya karena kita juga kalah di jarak dengan teman-teman, jadi suara kita mungkin agak kurang kuat di sana. Mungkin yang seperti inilah yang mungkin akan kami rubah berikutnya, atau kalian yang akan merubahnya. Insya Allah kita sama-sama aja berjuang supaya kita juga nggak kalah dari HI yang ada di Jawa gitu. Oh iya, capres calon presidium untuk tahun depan ya, tahun ini ya, itu berasal dari Universitas Andalas, yang itu dipilihnya dari Rakorwil, karena Rakorwil kemarin kita yang adakan di Umrah yang pertama kali, dan insya Allah juga nanti Rakorwil kedua di awal tahun depan insya Allah juga akan dilaksanakan di Universitas Andalas berdasarkan calon presidium berikutnya. Terus, oh iya, di FML itu Banking, Stones and Legacies, itu target yang sudah dibuat oleh seluruh mahasiswa HI yang ada di Sumatera, yang dikumpulkan di Korwil 1, yang kemudian nanti akan dibawa di PNMHI atau PSNMHI untuk sama-sama kita jual lah itu untuk di forum nasional tadi begitu. Lanjut dong. Ya, skipnya di situ. Udah kah? Nggak jalan loh. Oh, tujuan Rakorwil ya udah saya sebutkan tadi ya, untuk membahas isu-isu yang sebenarnya populer dan yang tidak populer juga kita bahas, karena sebisa mungkin kita kan membawa isu yang menjadi isu hangat untuk kita angkat di dunia internasional begitu. Agenda. Oh ya, ini mungkin sedikit dokumentasi ya dari kegiatan Rakorwil yang awal tahun kami laksanakan. Itu memang pure kami kerja keras dari kami sendiri, kami fundraising, kami berdiri di kaki kami sendiri. Memang dengan sudah bisa kita katakan, saya kegiatan ini tetap jalan tanpa merepotkan, tanpa kita membebani dari kampus, karena memang kalau dibilang mendadak juga ya memang kita akui itu sedikit mendadak.
Kalau tidak ada, kita lanjut mengenai PSNM HII, Pertemuan Selama Mahasiswa Hubungan Internasional seluruh Indonesia. Mungkin saya limpahkan kepada partner saya selama lebih kurang 3,5 tahun menjelaskan PSN dan juga PSNM HII. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Abdurrahman Zaki, biasa dipanggil Zaki. Saya mahasiswa ilmu internasional semester 7. Kebetulan juga koleganya Suri Wahyudi dan Sindian ini di angkatan 2017. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai PSNM dan PNM HII. Nah, tadi udah dijelaskan oleh Cindy mengenai FKM HII, di mana FKM HII itu adalah forumnya, sementara PSNM dan PNM ini adalah sebagai platform bagi mahasiswa hubungan internasional untuk berjumpa. Karena kan tadi udah dijelasin, mahasiswa se-HI itu terdiri dari 6 korwil dan 76 program studi HI yang tersebar di Indonesia. Nah, gimana cara mereka berjumpa? Nah, ini adalah salah satu wadah mereka berjumpa. Salah dua deh, ada dua kan soalnya kan. Nah, PSN itu adalah pertemuan sela nasional sebagaimana dijelaskan di sini. Nah, intinya PSNM HI itu mereka itu menjelaskan bagaimana persiapan kematangan si tuan rumah, karena acara puncaknya ini sebenarnya di PNM, tapi PSN ini tidak kalah penting karena melihat progres sejauh mana tuan rumah PNM HI atau mungkin perkembangannya sebelum mencapai puncak acaranya di PNM. Nah, next. Kurang lebih agendanya seperti ini, ada dua. Pertama diskusi ilmiah. Nah, ini contohnya saja sih, implementasi kajian HI dalam pelestarian lingkungan, atau dia itu tiap tahunnya berbeda. Jadi dia biasa cuma 2 sama sidang forum. Sidang forum tadi belum dijelasin ya? Belum ya? Jadi sidang forum itu nanti masing-masing universitas bakal mengirimkan delegasinya untuk menjadi perwakilan menghadiri sidang forum. Itu seperti sidang besar yang nanti akan memutuskan bagaimana ADART FKM HI ke depannya. Nanti kita juga bakal belajar kok di tingkat prodi dengan adanya acara MUBES yang akan dijelaskan oleh nanti Yudio. Next. Belum kan? Oke. Ini PNM HII. Kurang lebih PNM HII ini adalah acara puncaknya, ibarat pesta puncaknya silaturahmi mahasiswa HI se-Indonesia. Jadi ketika PSN mereka sudah mempersiapkan bagaimana kematangan progres tuan rumah sampai mana, nah PNM HI ini adalah acara yang paling bergengsi di kalangan FKM HII, di mana ketika mahasiswa yang menjadi delegasi berangkat ke PNM HII itu adalah salah satu mahasiswa yang menjadi pionir yang juga menjadi perwakilan dari masing-masing prodi mereka yang tidak sedikit mengalami proses seleksi yang panjang. Nah, di sini juga terdapat banyak sekali agenda. Salah satunya aku dijelaskan. PNM HII lebih banyak daripada PSNM HII karena di situ ada juga ini dia, ada sidang forum sama seperti di PSNM, cuman ini lebih daripada yang di PSN. Kemudian juga ada paper presentation sama diskusi ilmiah juga. Ada juga yang namanya joint statement forum. Kebetulan kemarin saya salah satu yang mewakili di JSF, yaitu joint statement forum. Jadi di sana itu nanti akan
diadakan seperti disabilitas akan memaparkan gagasan mereka yang kemudian gagasan demi gagasan itu dikumpulkan menjadi satu draft komunike yang kemudian akan disampaikan ke NMHI ke-30 draft lagi dan ya dan saya berharap dari perwakilan yang akan pergi ke PNN dan PXN depannya adalah orang-orang yang sudah dipilih dan memang sudah siap untuk mengharumkan nama HI depannya. Dan semua harapan besar itu kami serahkan kepada kalian.
Di situ aja dekat. Biar kedengaran suaranya. Ya. Apa lagi dia? Jadi pada dasarnya pemilihan ini sama dengan pemilu, cuma ruang lingkupnya saja yang berbeda. Jadi ruang lingkupnya dan kampus apa yang dipilih, yaitu ada resma atau presiden dan dalam hal ini HMI. Nah ini daftar ketua dan sekretaris jenderal HMI dari tahun 2016 sampai 2020. Itu 2016 dan 2017 itu ratifikasi terus tanpa wakil. 2017 2018 Bang Cahyo Winedar tanpa wakil. 2018 2019 Muhammad Putra dan 2019 dan 2020 mungkin di sini kawan-kawan kenapa yang bulan pertama itu tanpa wakil, karena pada waktu itu kami masih kekurangan anggota. Nah, di sini hak pemilih dan hak pilih. Hak pemilih ini adalah hak kita semua, seluruh anggota di dalam dalam memilih kandidat calon ketua dan calon wakil ketua. Di sini setiap mahasiswa UMHI yang telah mengikuti dan telah lulus kegiatan inisiasi itu berhak untuk ikut dalam kegiatan pemilihan. Setiap pemilih berhak ada satu suara, jadi satu orang satu. Nah, ini hak dipilih ini adalah hak kandidat calon ketua dan calon wakil ketua. Setiap mahasiswa ilmu HI yang telah mengikuti kegiatan inisiasi dan sekurang-kurangnya telah menempuh 3 dan maksimal semester 7 berhak untuk mencalonkan diri sebagai ketua dan sekretaris jenderal. Nah, mungkin udah ada nih dari kalian yang udah berpikiran nih mau jadi ketua atau wakil ketua. Nah ini ada persyaratannya. Itu berapa syarat? Mahasiswa dapat dibuktikan dengan DIRS tahu ya. Nanti kalian DIRS itu lembar isian rencana studi. Nanti kalian dapat itu daftar MK yang kalian ambil semester ini. Jadi 1 semester 1 DIRS. Lalu IPK minimal 3 dan 0, jadi tidak sedang atau tidak terlibat dalam kasus pidana apapun. Dan yang terakhir itu untuk ketua minimal semester 5 dan maksimal semester 7. Sedangkan untuk sekretaris jenderal itu minimal semester 3 dan maksimal semester 5. Itu masih ada yang kurang. Itu ADRT. Masih ada yang kurang. Itu dia dari ADRT. Nah ini timeline kegiatannya. Itu biasanya kegiatan pemilihan ini sekitar 1,5 bulan. Itu terhitung dari 45. Cuma di sini enggak sebenarnya nggak terlalu spesifik karena tergantung situasi dan kondisi juga ya. Yang pertama itu seleksi dan pengumuman itu biasanya di pertengahan November sudah mulai. Lalu pengumumannya juga pengumuman itu akhir November. Hamin 30 itu masing-masing kandidat itu sudah mulai melakukan kegiatan kampanye menyebar visi misi atau pasang spanduk. Terus Hamin 15 itu ada dilaksanakan debat calon ketua dan calon wakil ketua. Itu kalian perdebatkanlah visi misi kalian tunjukkan. Nah, terus di sini minggu tenang itu 1 minggu. Lalu 1 minggu setelahnya hari pemilihan. Nah, setelah hari pemilihan itu minimal 7 hari setelah hari pemilihan itu akan dilakukan pengumuman. Pengumuman ini akan dilakukan di musyawarah besar. Nah, musyawarah besar atau biasa kita sebut MUBES ini adalah satu agenda tahunan yang biasa dilaksanakan di akhir tahun. Gunanya itu untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan yang lalu dan sekaligus untuk melantik
bukan melantik, maksudnya serah terima jabatan antara kepengurusan yang lama dengan kepengurusan yang baru. Nah, berdasarkan AD/ART bab 7 pasal 16, musyawarah besar ini memegang kekuasaan tertinggi organisasi. Sebagai wujud dari kedaulatan. Sebenarnya ini nggak baca. Ini kita siap di Udah nanti ya. lanjut. Gak usah nanti ya. Orang tuh akan mengerti dengan sendirinya. Mungkin singkat aja ya apa yang dibahas di Mubes tadi. Itu kita bakal membahas tata cara persidangan, tata tertib persidangan, program kerja pengurusan yang selanjutnya, dan evaluasi. Jadi ibaratnya itu kayak Mubes itu ajang kalian keluarkan unek-unek kalian semuanya. Kalau misalkan kalian nggak puas sama kepemimpinan sebelumnya, kalian keluarkan aja di situ. Nanti bakal diklarifikasi sama ketua yang menjabat saat itu. Lanjut. Pemira, apa itu pemira? Itu kegiatan pemilu untuk menentukan ketua dan wakil ketua. Himpunan mahasiswa jurusan HMI, di mana pemilihan ketua umum ini dilaksanakan di lingkungan kampus, bisa di kelas, ruang rapat, terserah lah, nanti di lingkungan kampus atau jangan ruang rektor. Siapa ini siapa saja yang mengikuti? Itu seluruh mahasiswa anggota himpunan. Lalu kapan dilaksanakannya? Itu pemilihan itu dilaksanakan dari masa kepengurusan ketua dan wakil ketua yang menjabat. Itu kalau di kita itu antara itu dilaksanakan di tanggal itu biasa bagaimana cara bergabung, berpartisipasi. Itu adalah partisipasi dalam kegiatan ini adalah seluruh anggota yang beraktif. Nah, untuk yang belum tahu wajah-wajah ketua himpunan kita, ini ada. Itu yang dari sebelah kiri itu BLA Kanggi, Sitorus. Lalu sebelahnya ada Bang Cahyo. Sebelahnya lagi ada Bang Duka, itu dia di belakang. Dan yang terakhir Bang Yudi. Terakhir, ini dokumentasi kegiatan kita selama pemilihan ketua umum dan musyawarah. Itu proses dua di kiri itu pencoblosan, dan yang dua di kanan ini Mubes dan serah terima jabatan. Belum saya tutup, ada yang nggak paham? Tanya aja. Apa disebutnya dan sekretaris? Karena emang udah gitu kali ya? Udah gitu, sekretaris jenderal. Karena sesuai persetujuan kemarin itu sebenarnya bukan sekjen, cuma biar kelihatan keren lah gitu. Jadi sesuai kesepakatan forum kami manggil wakil itu sekretaris jenderal. Ini saya ngadain nggak? Oh ada, nanti disusun sama ketua ya, ketua. Nanti panitia dari kegiatan ini akan disusun oleh ketua HMI sendiri. Ya, sedikit menambahkan yang video, ketua pemira, ketua inisiasi itu semuanya sudah ada. Tinggal mereka lagi yang menjalankan. Ketua dari inisiasi saya bilang aja itu Kakak Vina yang belakang. Dan ketua pemira itu Abang Renaldi yang nah itu ketua pemira. Mungkin pemira kita nih daring agak berbeda dengan kawan-kawan. Mungkin kita berbayar menggunakan website seperti itu untuk pemilihan ketua RW. Itu opsi yang ketiga atau yang kesekian, Pak. Kalau tidak bisa mencopot.
Nah, memang Pemira ini kita berbeda sama himpunan-himpunan lain. Kenapa? Karena setiap bakal calon ketua dan itu wakil sekjennya tadi itu foto mereka akan dipajang di kampus itu setiap tahunnya. Jadi siapa sih yang nggak kenal HI seperti itu? Ketua dari turun sampai sekarang memang sudah dipajang di fakultas politik. Kalau kawan-kawan belum pergi nanti jalan-jalan sofa itu memang dipajang di depan kampusnya. Itu sesuai dengan visi dan misi calon ketua dan nah, kenapa sih harus ada Pemira tadi? Itu tadi. Pertama, eksistensi. Seperti itu. Gengsi kita mahasiswa HI. Kenapa? Coba nanti kawan lihat atau kawan menilai sendiri seperti apa. Kenapa menilai sendiri? Kawan-kawan yang dari hukum, dari SOS, mungkin tidak seperti kawan-kawan yang HI. Kenapa? Karena di HI yang diperjalankan itu mungkin lebih dikenal, bukan dikenal seluruh himpunan yang ada di Umrah, tapi lebih dikenal di kampus itu sendiri. Nah, untuk kawan-kawan eksplor sedikit di kampus, itu. Nah, karena tidak rugi untuk kawan-kawan, malah untung kawan-kawan. Begitu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan sama Bu Inggi? Ada? Oke, ya, terima kasih pada perhatian sore. Jadi acara selanjutnya mau kita beri atau kita lanjut terus nih? Takut ada yang mau sholat? Ada yang sholat ya? Tadi udah izin orang tua ya? Kalau misalnya orang tua nanya, kasih dia nomor saya, nanti saya menghubungi dia orang tuanya. Selanjutnya kita ingin mendengarlah sepatah dua patah kata dari lulusan pertama HI, lulusan terbaik Kak Sukma, dan juga pengalamannya dalam mengurus HI seperti apa. Mungkin kepada beliau kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adriana Aswari. Saya berasal dari Moro. Ini ada yang anak Moro? Ada ya. Wajah-wajah asing semua ya. Saya angkatan pertama di Prodi HI Umrah tahun 2015. Saya sedikit, kita sharing-sharing aja ya terkait pengalaman saya selama di HI Umrah seperti apa. Kami di angkatan pertama itu hanya kita duduki gitu, yang harus kita isi. Kemudian untuk pencapaian HI Umrah itu sendiri sebenarnya sampai saat ini tuh sangat baik ya, karena dari awal kami ekskursi di Johor sama Singapura. Kemudian angkatan kedua itu di Malaysia dan angkatan ketiga sampai ke Bangkok. Jadi pencapaiannya itu luar biasa. Nanti saya dapat kabar kalau angkatan satu lagi. Kalau untuk kuliah, ya, kalau untuk akademik itu pasti setiap mahasiswa itu punya banyak tugas, dan kita juga apalagi HI kan lulusan baru, kita yang menjadi
pengisi di organisasi himpunan jurusan kita, gitu kan. Belum lagi ada tugas kuliah yang banyak gitu. Belum lagi kita mau ngurus organisasi gitu. Jadi kita itu harus pandai membagi waktu kita dengan akademik dan non akademik. Jangan sampai kita kuliah gitu. Kita kan di fakultas HMHI. Kemudian di HMHI kita terbengkalai gitu. Kita hanya fokus belajar. Sebenarnya kalau untuk ke depan itu nantinya yang dilihat itu bukan hanya IPK tapi pengalaman kita, soft skill kita yang dilihat gitu. Jadi